Kalau kita bicara soal Roh Kudus, ya, itu hal yang sangat-sangat luas, dan saya mau hari ini bicara saja karena saya melihat bahwa ada tema di sana, yaitu anggur baru, ya, anggur baru soe. Mungkin karena pernah ada anggur lama atau bagaimana, ya. Nah, kalau kita bicara soal Roh Kudus, maka ada banyak hal tentang Roh Kudus yang dinyatakan, baik tentang pribadinya maupun juga dengan karya-karyanya atau pekerjaan-pekerjaannya di dalam orang percaya. Dan Roh Kudus itu disimbolkan dengan banyak hal. Misalnya, Alkitab menyimbolkan Roh Kudus dengan merpati. Pada waktu Tuhan Yesus selesai dibaptis, datanglah Roh Kudus kepadanya dalam rupa burung merpati. Itu simbol. Jadi Roh Kudus bukan merpati, merpati bukan Roh Kudus. Hanya simbolnya saja. Ya. Ada pendeta yang pas mau hari Pentakosta, dia mau bikin semacam sesuatu yang spektakuler. Jadi dia sudah kasih tahu koster, Pak koster, hari Sabtu pi beli memang burung merpati 2 ekor. Lalu nanti Pak koster naik di atas plafon supaya hari Minggu pas pendeta khotbah lalu bilang, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Lalu koster harus lepas itu burung merpati. Jadi pas pendeta bilang, datanglah Roh Kudus, merpati keluar dari plafon. Wih, luar biasa. Pas hari Minggu pendeta khotbah, datanglah Roh Kudus. Tunggu-tunggu, ini burung merpati tidak keluar. Pendeta kasih kuat suara, datanglah Roh Kudus. Tidak keluar juga. Pendeta kasih naik suara, datanglah Roh Kudus. Tiba-tiba koster menyaut dari atas, Pak Pendeta, Roh Kudusnya sudah dimakan kucing. Rupanya itu merpati sudah dimakan kucing. Merpati bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan merpati. Tapi Roh Kudus disimbolkan dengan merpati. Ya, itu pasti ada artinya. Ya, merpati simbol ketulusan. Makanya Tuhan Yesus bilang, hendaklah kamu tulus seperti merpati. Roh Kudus juga digambarkan sebagai angin. Makanya pada waktu hari Pentakosta bertiuplah angin kencang. Angin itu bicara soal kekuatan. Ya, kalau angin badai datang seperti Seroja kemarin itu tidak ada yang bisa tahan, hancur semua. Maka angin itu bicara kekuatan. Berarti Roh Kudus itu mempunyai kuasa yang hebat sekali. Yang tidak bisa ada orang bisa kendalikan. Seperti kita tidak bisa kendalikan angin. Begitu juga kita tidak bisa kendalikan pekerjaan Roh Kudus. Tapi kadang-kadang angin juga berhembus pelan-pelan ya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Ya, berarti itu istilah atau lagu berhembuslah Roh Kudus itu menyimpulkan Roh Kudus sebagai angin. Ya, Roh Kudus juga disimbolkan dengan air. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Berarti yang mengalir itu air. Maka Roh Kudus juga disimbolkan dengan air. Air itu untuk mencuci, air itu untuk membersihkan. Maka Roh Kudus berfungsi untuk menyucikan dan membersihkan kita. Air juga bisa untuk membuat sesuatu bertumbuh, tanaman bertumbuh. Maka Roh Kudus juga itu bisa untuk menumbuhkan iman dan percaya kita. Roh Kudus juga ada simbol lain, api. Api Roh Suci bakar hatiku. Ya, api Roh Suci. Makanya karena Roh Kudus itu sebagai api, pada hari Pentakosta dia turun seperti lidah-lidah api. Ya. Nah, ada ayat Alkitab juga yang bilang jangan padamkan roh. Nah, jangan padamkan roh itu artinya roh itu seperti api. Ya.
Roh seperti api. Nah, api itu gambaran apa? Biasanya di Perjanjian Lama kalau Tuhan muncul itu seperti nyala api. Maka Roh Kudus itu sebagai api, artinya Roh Kudus itu Allah. Tapi api juga sifatnya memurnikan dan membersihkan. Makanya kita kalau bersihkan kotoran di rumah, kita bakar dengan api kan? Berarti api membersihkan. Maka waktu kita bicara soal api, Roh Kudus adalah api, maka itu maksudnya Roh Kudus membersihkan dan memurnikan kita. Tapi api juga bisa terang. Kalau gelap ada api terang. Maka itu maksudnya Roh Kudus memberi terang kepada kita. Mata hati kita menjadi terang. Roh Kudus juga disimbolkan dengan minyak. Ya. Minyak itu biasa dipakai untuk mengurapi. Di Perjanjian Lama minyak dipakai untuk mengurapi. Dan itu berarti bahwa Roh Kudus kerjanya mengurapi kita. Ya, berarti ada simbol seperti itu. Nah, sekarang saya hari ini mau, itu hanya sekilas. Tapi saya mau singgung atau membahas sedikit tentang anggur. Karena tema kita ini anggur baru. Nah, sebenarnya tidak ada ayat yang secara eksplisit itu menggambarkan atau menyatakan bahwa anggur itu adalah simbol dari Roh Kudus. Tapi ada satu ayat, Efesus pasal 5 ayat 18. Ya. Efesus 5 ayat 18 dibilang begini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Anggur, roh. Anggur, roh. Maka karena ada anggur dan roh di situ, maka anggur itu selalu atau kadang-kadang dihubungkan dengan roh. Itulah sebabnya pada waktu hari Pentakosta, ketika murid-murid dapat Roh Kudus, ya, murid-murid dapat Roh Kudus, orang-orang langsung berkata, ya, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Berarti memang ada hubungan antara Roh Kudus dengan anggur. Ya, ada hubungan Roh Kudus dengan anggur. Saya tidak sempat kopikan slide ke sana sehingga kita tidak ada di situ, tapi mungkin Mama yang tadi berdoa bisa bantu kita. Kalau saya omong ayat apa bisa bantu baca kah? Ya, Mama duduk di sini juga. Nah, jadi supaya kalau saya omong ayat apa baca buat kita. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, berarti ada hubungan antara anggur dengan orang penuh dengan roh. Janganlah kamu mabuk anggur, hendaklah kamu penuh roh. Apa persamaannya antara orang mabuk anggur dengan orang penuh roh? Ya. Nah, persamaannya adalah sama-sama di bawah pengaruh. Kalau orang mabuk anggur, dia di bawah pengaruh anggur. Kalau orang penuh dengan roh, maka dia dipengaruhi oleh roh. Kalau orang penuh ketakutan, maka dirinya dikuasai ketakutan. Kalau orang penuh dengan khawatir, maka kekhawatiran menguasai orang itu sepenuhnya. Tapi kalau orang dipenuhi roh, maka dia dikuasai sepenuhnya oleh roh. Ya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat bahwa ada beda antara orang mabuk dengan orang penuh roh. Kalau orang mabuk, otaknya tidak jalan. Ya kan? Kesadarannya tidak ada. Tapi kalau orang penuh dengan roh, dia tetap sadar. Saya pernah lihat ada orang mabuk, lalu dia peluk tiang listrik di jalan. Lalu dia rayu-rayu itu tiang listrik seperti cewek. Dia peluk tiang listrik, dia cium tiang listrik. Itu berarti bahwa di bawah pengaruh anggur, dia kehilangan kesadaran. Fungsi akal budi tidak jalan. Itu beda dengan orang penuh roh.
orang yang dipenuhi dengan roh, maka fungsi akal budinya tetap jalan. Dia dikuasai oleh Roh Kudus, tapi pikirannya tidak tumpul. Pikirannya tetap berfungsi. Hari ini banyak orang mengaku penuh Roh Kudus, tapi fungsi akal budinya tidak jalan. Nah, itu sesuatu yang salah. Tapi saya tidak sedang bicara soal penuh dengan Roh Kudus, tapi saya mau bicara tentang apa sih sebenarnya sehingga Roh Kudus itu disimbolkan dengan anggur. Begini, kalau saya bertamu ke rumah Bapak Mama semua, Bapak Mama akan kasih keluar minuman apa? Ya, teh. Kenapa? Karena kita tiap hari minum teh. Cara menyambut tamu itu dengan teh, kalau tidak ya kopi. Ya, tapi itu beda dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi minum hari-hari itu minum anggur. Makanya Tuhan Yesus juga bilang, akulah pokok anggur. Tuhan Yesus juga rubah air jadi anggur. Perjamuan kudus juga kita minum anggur. Paulus nasihat Timotius, berhubung pencernaanmu terganggu, jangan hanya minum air, tapi minum anggur. Berarti boleh minum anggur? Boleh. Tidak dilarang? Tidak. Yang Alkitab larang itu mabuk anggur. Berarti minum anggur boleh, tapi mabuk tidak boleh. Ya, tapi kita kadang-kadang kita minum dari lewat sampai mabuk. Nah, itu sudah dosa, itu sudah salah. Nah, jadi karena anggur itu, Tuhan Yesus, anggur itu minuman resmi di sana. Makanya Tuhan Yesus bilang, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Ya, makanya ada orang bilang, coba kalau Tuhan Yesus lahir di Pulau Rote atau Pulau Sabu, dia tidak bilang, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Ya, akulah pohon tuak, dan kamulah sabuak-sabuaknya. Ya. Jadi kira-kira anggur itu sama seperti kita minum teh. Orang kalau pesta di Yahudi, kalau sampai anggur habis, itu sesuatu memalukan luar biasa. Ya, makanya Tuhan Yesus hadir dan membuat air jadi anggur. Dan ya, di Soe ini juga pernah terjadi mukjizat bukan? Air berubah menjadi anggur. Nah, maka saking pentingnya anggur di rumah, kalau saya berkunjung ke rumah Mama dan kalau tidak dapat teh atau kopi, kurang menyenangkan. Atau kalau Mama orang Yahudi, saya berkunjung ke rumah Mama tidak dapat anggur, itu tidak menyenangkan. Tapi kalau saya berkunjung dan dapat anggur, wow, itu senang sekali, bersuka sekali, riang gembira. Coba Mama baca Mazmur 104 ayat 15. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Oke. Dan anggur yang apa? Menyukakan hati manusia. Berarti anggur itu bikin hati bersuka. Ya, bersuka. Oke, satu ayat lagi, Pengkhotbah 10. Pengkhotbah 10 ayat 19. Untuk tertawa, orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya. Anggur dibilang apa? Anggur meriangkan hidup. Berarti menjadi riang gembira. Berarti fungsi anggur apa? Menyukakan hati dan meriangkan hidup. Maka anggur itu, kalau ada anggur saya riang gembira. Kalau ada anggur hati saya bersuka. Nah, Roh Kudus itu sebagai anggur. Dan anggur yang baru. Kalau begitu apa artinya itu? Nah, kalau anggur itu mendatangkan riang gembira, kalau anggur itu menyukakan hati, maka kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita pasti riang gembira. Ya,
Coba Mama baca Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera. Oke, cukup di situ. Buah roh ialah sukacita. Berarti kalau ada Roh Kudus, ada sukacita. Sama seperti ada anggur, ada riang gembira, ada anggur, ada sukacita, maka begitu juga ada Roh Kudus, ada sukacita. Oke, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus bikin sukacita dong. Seperti anggur menyukakan hati, seperti anggur meriangkan hidup, maka Roh Kudus memberikan sukacita. Ya. Satu ayat lagi Mama, 1 Tesalonika 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu sumber sukacita. Ya. Nah, maka di sini hari ini kita belajar satu hal, bahwa Roh Kudus disimbolkan dengan anggur. Apa artinya? Artinya anggur itu mendatangkan sukacita. Anggur itu mendatangkan kesukaan bagi hati. Anggur itu meriangkan hidup. Maka Roh Kudus sebagai anggur, artinya Roh Kudus itu mendatangkan sukacita. Nah, kalau anggur saja sudah mendatangkan sukacita. Kalau anggur baru, sukacitanya lebih hebat, ya kan? Kalau anggur sudah lama, sukacita tapi belum apa-apa. Tapi kalau anggurnya anggur baru, maka itu sukacita yang luar biasa. Kalau begitu, waktu kita bicara soal anggur baru soe, artinya orang soe dapat anggur baru. Kalau orang soe dapat anggur baru, artinya orang soe dapat sukacita dari Roh Kudus. Ya kan? Nah, maka salah satu buah roh itu adalah sukacita. Maka orang Kristen, biarpun kita ini orang Kristen ini selalu bersyukur ya. Ada orang lahir, kita bikin syukuran. Orang mati, syukuran juga. Sukacita, syukuran. Ada duka cita, syukuran juga. Ya, kenapa? Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Maka menjadi orang Kristen, kalau ada Roh Kudus di hati, harus ada sukacita. Ya, maka biarpun kita di rumah makan juga hanya makan kurus garam juga, sukacita. Ya kan? Ada uang atau tidak ada uang, sukacita. Hadapi masalah atau kesulitan apapun, sukacita dan bersyukur. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam hati. Kalau ada Roh Kudus dalam hati, saudara harus bersukacita senantiasa. Itulah artinya anggur baru. Ya, jadi kalau kita bikin acara anggur baru soe, tapi setelah itu orang soe sedih terus, itu tidak cocok. Ya, tapi kalau kita bicara anggur baru, maka artinya orang soe harus penuh dengan sukacita karena Roh Kudus. Nah, itu saja yang saya bagikan sore ini. Waktu kita yang terbatas. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berkembangnya industri perfilman di negara kita ini itu membawa angin segar bagi banyak pihak, dan juga termasuk di dalamnya adalah institusi-institusi rohani. Di mana institusi-institusi rohani ini mendapatkan kesempatan untuk memproduksi film yang pada akhirnya dapat disebarkan melalui berbagai macam platform, baik televisi, YouTube, dan OTT lainnya. Ya.
Nah, Pijar TV sebagai salah satu TV Kristen itu mempunyai sebuah tujuan untuk bisa menyebarkan berita Injil dan kebenaran firman Tuhan itu kepada lebih banyak orang dengan semboyannya menjadi terang bagi Indonesia. Pijar TV mempunyai kerinduan supaya lebih banyak orang mengenal Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan, dan lebih-lebih itu adalah sebagai bentuk pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, tentu saja memberitakan Injil itu bisa dengan berbagai macam cara, tapi dengan berkembangnya industri perfilman ini, maka Pijar TV itu mempunyai kerinduan untuk memproduksi sebuah film rohani yang syarat dengan pesan Injil maupun juga pengajaran firman Tuhan. Karena itu Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru, juga dengan Gereja GKN Revival, dan juga dengan YGP itu berencana memproduksi sebuah film rohani pada bulan Desember yang akan datang dan diproduksi di Kota Kupang dengan judul Suatu Hari Nanti. Saya sendiri akan terlibat di dalam film tersebut yang mana akan memberikan pesan-pesan rohani apa yang didapatkan dari film tersebut, yang tentu saja syarat akan pemberitaan Injil dan pengajaran firman Tuhan. Nah, untuk melaksanakan ini tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar, dan karena itu pada kesempatan ini saya juga meminta saudara-saudara untuk mendukung program atau rencana ini, rencana produksi film ini, baik melalui dukungan doa dan juga termasuk dukungan dana. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, maka di layar saudara itu ada nomor rekening yang tertera di sana. Saudara bisa mentransfernya untuk memberikan dukungan bagi produksi film Pijar TV, Yayasan Karya Bakti Esra Soru, Gereja Kristen Injil Nusantara Revival Kupang, dan juga YGP. Dan biarlah apa yang saudara berikan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan banyak orang bisa mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan melalui film tersebut Suatu Hari Nanti. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.